Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders. Pagi-pagi minum kopi, mantap ya. Gimana tradingnya tadi malam? Udah pada profit ya? Ayo, udah pada profit masih nggak ditipikan? Ayo siapa? GBP USD saya bagi di sini dia floating hanya 9 pip, zone-nya 20 pip ya. So far price pergi sudah 65 pip. Dia pergi 65 pip terjun ke bawah, ini ke area demand zone. Dia ambil atau order buy, masuk lagi ke area sell, and then dia sekarang turun lagi. Saya sudah close separuh di sini, ya sudah close, dan saya sisakan satu. Karena ini udah pada kosong nih, kemungkinan besar price turun dia ke bawah ke sini, ke area demand zone yang masih fresh, masih ada. Jadi kalau yang tadi pagi re-entry ya, ada nih 100 pip kalau terjadi ya. So far ini pair USD dia turun semua tuh, turun. Ini juga Euro USD nggak saya bagi ya. Nah, terlalu banyak kalau saya bagi nantinya. Ini saya nggak ada entry, sudah saya close. NZD saya ada dua zone entry ya. So far dua-duanya juga sudah pada profit, rekan-rekan profit. Tapi ini untuk NZD USD ini saya contohkan sebagai contoh video yang offline class ya, di mana ada case di sini, ada dua setup yang berdampingan. Jadi saya contohkan dua open posisinya juga. Ya. Nah, langsung aja ya, intinya sih pada profit semua alhamdulillah ya, setup yang saya berikan yang untuk scalping. Nah, langsung ke XAU nih yang nggak kena nih. Nggak kena, dia malah turun di sini. Di sini ada area apa sih? Nah, yang udah saya markingkan zone-nya ya. Di sini itu hanya ada RS flip saja sih. RS flip perfect sama baris. Oh iya, zero float kalau di RS flip. Cuman saya nggak terlalu lah di sini karena ada RS flip ya. Di sini hanya ada RS flip saja. Jadi saya kurang mengamati. Saya rasa nggak terlalu power gitu ya. Taunya dia masuk ke jalur RS flip yang diberi oleh drop base drop. Terjun ini hampir mau 200 pip ya, hampir mau 200 pip. So far dia terjun 191 pip. Sudah bagus. Nah, untuk PRXAU USD gimana ini untuk hari ini gitu kan? Kita lihat dulu lah ada news apa lah. Ada news apa? Ada news Core VCA ya. Masih sama jam setengah 9 malam juga. Ini di sininya high impact ya, cuman nggak tahu lah, nggak tahu high, nggak tahu enggak saya juga ya. Kita lihatlah sama-sama nanti, karena sekarang hari Jumat juga, jadi nggak usah terlalu hype tradingnya, slow-slow saja ya. Kalau ada yang masih entry seperti saya, hold aja. Kalau ada rezekinya mungkin akan tersampaikan, kalau nggak ada rezekinya ya mungkin akan terkena set break even atau kena stop loss. Nah, USD Kanada pun sama, udah seminggu yang lalu saya bagikan, masih ada yang nggak entry juga, disayangkan ya. Nah, XAU USD aja nggak saya bahas. Ini mana XAU USD ini dia touch di area sini, artinya udah clear. Hashpo area-area penting saja. Dia turun mantul di sini, dah clearkan juga zone-nya, ini dah clearkan juga, dah clear. This is demand zone, dah clear semua demand zone ini, dah clear. Jadi untuk XAU USD kemungkinan besar dia akan terus turun ya. Dia akan terus turun disebabkan this is demand zone dah clear semua ya. Oke, menemukan something yang sangat cantik, nice juga. Waduh, something good ini. Something good nih, sesuatu yang bagus ya ini ya. Sebentar. Ya, oke.
Area sini boleh untuk nanti entry buy ya. XIU USD. This area boleh di entry buy. Kecil areanya ini ya. Nggak besar, hanya 12 pip kurang lebih. Oh, 14 pip, 14 pip untuk zone entry buy. Dikarenakan di sini dia dah clear nih. Memang ini support dia hampir sama baris ya, cuman enggak perfect. So far dia juga sama signifikan support masuk ya. Masuk ke kategori signifikan support. Saya kecilkan ke M30. 1 2 3 4. Ada 4 support yang sama baris ya. Ada 4 support yang sama baris. Nah, tahulah ya mau berpotensi jadi apa. Nah, gitu ya. Nggak usah saya jelaskan lagi. Kalau yang sering nonton video saya pasti tahulah ini setup apa lah. Nah, mau open buy di sini silahkan. Cuman saya pikir ini udah clear sih. Udah clear. Udah not good ya. Mau di area juga boleh open buy. Cuman untuk yang ini udah clear juga sih sebetulnya. Cuman nggak tahu nih kalau masih ada sangkut-sangkutan yang masih tersangkut ya. Yang masih tersangkut, yang entry buy belum terambil di sini, mungkin price akan naik, tapi harus orang yang punya big money ya baru bisa menggerakkan market. Kalau seperti kita trader ya nggak mungkin lah. Mau satu dunia pun sentak nggak akan ya. Ini 23 pip not good lah. Saya rasa untuk SLUSD dia akan terus turun ya. Dia akan terus turun ke zone 1908.08 sampai dengan 1906.762 ya. Dia akan kemungkinan besar dia akan turun di sini. Dia akan membuat yang namanya base drop ya. Dia akan buat base drop lalu dia turun ke bawah. Itu hanya analisa saya saja ya. Prediksi saya seperti ini. Setelah turun masuk ke zone sini, barulah dia akan melakukan kenaikan ke atas. Seperti itu. Itu hanya analisa saya saja dan tidak menutup kemungkinan ya. Price juga bisa saja masuk area sini, terus price pun dia naik lagi. So far, tapi inilah udah terlalu riskan sih menurut saya kalau kita entry lagi. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kali touch. This is not good ya. Kemungkinan besar ini akan di break kemungkinan besar ya. Lalu kalau mau entry selain di area sini, bisa juga di area QM level ya, area QM level. Ini kurang lebih sama baris sih dengan ini, cuman tinggal dikecilkan aja time frame-nya. Area QM level boleh. Di sini di area QM. Nggak apa-apa untuk entry buy. Cuman ini zonnya besar, pandai-pandai lah ya untuk kecilkan risiko. Karena kalau kecil risiko enak ya untuk entry juga. Berapa pip ini zonnya? 14 pip sama. So far bagus juga ya. Ini bagus. Oke, udah. Nah, ada 2 zone seperti biasa ya, ada 2 zone entry buy untuk XIU USD yang dimana bisa dilihat lah sendiri lah ya. Saya zoom dulu atuh ya biar bisa terlihat zone-nya jelas. Daily lah. Daily kelihatan nggak? Oh enggak, H4. Nah, H4 kelihatan jelas ya. Saya ada 2 zone entry sub di sini ya. Entry sub udah saya kecilkan, mau dikecilkan lagi silahkan kalau memang dirasa besar 14 pip. Ya, ini zone untuk entry buy. Jika price XAU USD dia break daripada significant support, maka dia potensi masuk ke zone sini, barulah kita boleh entry buy. Dan kalau dilihat dari market structure-nya juga ya, masih naik, dia membuat higher high, tetapi ini sama baris ya. Sama baris dia tak buat lower low. Kalau buat lower low mungkin area RS flip ini akan berubah menjadi area QM level ya, karena high low, higher high, lower low. Kalau price masuk ke area sini,
masuk nih area sini ke area yang saya inginkan. Entry buy di sini artinya di sini high low higher high lower low price membuat area QM level. Nah, kita tinggal tunggu price masuk ke zone sini. Nah, masuk ke zone sini kita boleh entry sell. Nah, sebab ini area QM level ya. Untuk powernya bisa dilihat sama rekan-rekan sendiri aja ya. Powernya taruh horizontal line di sini. Lalu tengok look to the left, ada apa ya? Di sini ada RS flip yang berlaku. Resisten berubah menjadi support ya, sama seperti halnya RBS atau SBR, adanya role reversal fenomenal ya di sini. Nah, cuman saya nggak open lah di situ, ya udah nggak apa-apa, bukan rezekinya juga. Nah, selain daripada market XAUUSD ya, kita juga mesti melihat yang namanya market indeks dolarnya seperti apa. Di sini indeks dolar pun dia tuh sedang naik-naiknya dia nih, naik-naiknya. Ya, tinggal kita cari area supply-nya. Area supply ini masih fresh enggak gitu ya. Kalau sekitarnya enggak fresh, ya kemungkinan besar dia akan break dan tembus naik ke atas lagi. Carilah area supply zone yang masih fresh, sebab itu dapat kita sebagai jadikan acuan untuk pergerakan indeks dolar, dia akan terus naik ataupun dia tak terus naik, begitu ya. Selain daripada indeks dolar, terus yang sinyal saya bagikan juga tuh mapping USD Jepang Yen ya. Itu sudah pada profit tuh, besar tuh profitnya, masih nggak ditipikan kebangetan ya. Nah, masuk kan ke TV, take profit, floating 14 pip, take profit 143 pip, masih nggak ditipikan kebangetan ya. Wah, kebangetan kalau masih nggak ditipikan tuh ya. Apa itu resiko masing-masing ya. Nah, kalau masuk sini boleh nggak entry sell? Nah, silahkanlah, tergantung rekan-rekan. Saya nggak akan berikan statement untuk entry sell, USD Jepang Yen maupun entry buy-nya, karena sudah saya jelaskan, jadi nggak usah dijelaskan kembali. Kalau mau entry sell ya this area QMTR untuk re-entry yang kedua kalinya. Semoga saja dia masih power, dan saya berharap selalu untuk news nanti malam USD menguat lagi. USD menguat, nah ya, USD menguat, otomatis ini pun naik naik ke atas, sama naik ini turun dan turun. Oke. Nah, sekarang hari Jumat ya, jadi saya juga tidak akan terlalu menjelaskan secara detail juga ya, karena saya hanya mengulas mappingan saya yang sebelumnya, terus saya bagikan update-nya di channel Telegram, dan di channel Telegram juga saya bagikan setup dan juga mapping yang lainnya. Saya bahas juga sekarang ya. Hasil ya sudah, alhamdulillah ya, meskipun di beberapa hari kebelakang ada yang kena stop loss ya, meskipun ada yang kena stop loss, nah sekarang sudah tergantikan semuanya tuh ya, sudah tergantikan pada saat malam Jumat tadi ya. Intinya jangan terlalu serakah dalam trading ya. Kalau dirasa sudah cukup profitnya, ambil saja. Harus tahu kapan kita harus masuk dan harus tahu kapan kita harus keluar. Oke, mungkin segitu dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sukses dari rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.